Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqu haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqu wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah, shadaqallahul adzim. Para bapak ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semuanya berharap semoga rangkaian ibadah kita, rukuk dan sujud kita ini benar-benar mendapatkan maunah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, izinkan pada kesempatan pagi hari ini kita sedikit mereview kajian kita yang terkait dengan ilmu waris yang hubungannya dengan dzawil furuj, dan nanti kita bisa lanjutkan ke dzawil arham. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana pertemuan yang lalu bahwa dzawil furuj itu adalah orang-orang yang berhak menerima harta waris secara pasti, sedangkan dzawil arham itu adalah orang-orang keluarga dekat yang tidak mendapatkan bagian waris secara pasti. Nah, Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang ilmu waris ini tentunya kita hampir sama berbicara tentang hadis, berbicara tentang tafsir. Jadi nanti suatu ketika ada perbedaan pendapat ulama, ya, perbedaan pendapat di kalangan para sahabat, atau dalam bahasa yang lain ikhtilaf atau perbedaan pendapat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, salah satu contoh misalnya yang ada di depan kita ini, ada 10 orang dari kalangan ahli waris laki-laki. Di antaranya yang ketujuh ini adalah al-ammu li'ab wal wali'ab, ya, yang nomor 7. Jadi bagian ahli waris dari kalangan laki-laki ada 10, bagian waris dari kalangan perempuan ada 7. 10 di antara yang laki-laki adalah yang pertama anak laki-laki, yang kedua adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki, yang ketiga adalah ayah, kemudian yang keempat adalah kakek dari jalur ayah, sementara kakek dari jalur ibu tidak. Kemudian yang kelima adalah saudara, baik saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, maupun saudara laki-laki seibu. Kemudian yang keenam adalah anak dari saudara atau keponakan, gitu ya, baik keponakan yang seibu sebapak maupun keponakan yang sebapak. Kemudian yang ketujuh ini Bapak Ibu sekalian adalah al-ammu li'ab wal wali'ab, paman dari jalur bapak dan paman sekandung. Al-ammu li'ab wal ini adalah paman sebapak seibu, atau dalam bahasa yang lain adalah paman sekandung, gitu ya. Kemudian paman sebapak, sementara paman seibu tidak, gitu ya. Namun di dalam beberapa riwayat hadis Rasulullah juga pernah memberikan bagian waris kepada paman seibu. Kalau paman sebapak sekandung itu namanya al-am, amun itu paman. Tapi yang dimaksud am di sini adalah paman sebapak dan seibu atau sekandung, dan paman sebapak. Namun kalau paman seibu itu namanya khol, al-khol. Nah, di dalam beberapa hadis diceritakan Bapak Ibu sekalian bahwa khol, paman dari ibu itu berhak mendapatkan warisan manakala tidak ada ahli waris. Di dalam penjelasan hadis ini, di sini paman hanya al-ammu li'ab wal dan
wa li'ab gitu ya. Al-ammu li'ab wal itu adalah paman seibu sebapak, maksudnya adalah paman sekandung kan begitu kan ya, seibu sebapak. Yang kedua adalah awil li'ab, paman sebapak saja. Sementara paman seibu tidak ada. Oleh karena itu sebagian menurut pendapat hadis ini, ulama hadis ini, bahwa yang dapat bagian waris adalah hanya paman sekandung dan paman sebapak saja. Sementara paman seibu yang disebut dengan khol di dalam hadis ini tidak berhak mendapatkan bagian waris. Namun Bapak Ibu sekalian, ternyata di beberapa hadis yang lain di dalam kitab ini juga dijelaskan bahwa paman seibu itu juga berhak mendapatkan bagian waris. Ya, nanti biar tidak penasaran kita tunjukkan hadisnya ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, halaman 36 ya. Nah ini 100 hadis 179. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Umamah, dari Abi Umamah ibni Sahlin, anak laki-lakinya Sahal radhiyallahu an. Qala, berkata Abu Umamah, kataba telah menetapkan, kataba telah menulis, ma'i bersamaku, Umar ila Abi Ubaidata, kepada Abu Ubaidah, menulis surat maksudnya, radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, dawuh Rasul, Allahu Allah wa rasuluhu, dan rasulnya Allah, maula, orang yang berhak menerima waris, man, orang la maulalah, yang tidak punya ahli waris. Jadi yang pertama dalilnya bahwa Allah dan rasulnya di sini yang dimaksud adalah baitul mal. Jadi kalau ada orang yang punya harta banyak, tidak punya ahli waris, maka yang berhak menerima adalah baitul mal. Bukan dibagi tetangganya, bukan dibagi besti-bestinya, bukan ya, tapi diberikan Allahu wa rasuluh, namanya baitul mal atau lembaga zakat ya. Kalau di kita lazismu. Jadi kalau ada orang yang punya harta banyak kemudian meninggal dunia, bagaimana cara baginya? Sama telepon saya saja selaku pengurus lazismu, selesai sudah gitu ya. Nggak usah sulit-sulit biar nggak dosa ya. Karena membagi waris tidak sesuai ketentuan agama, nanti disebut sebagai orang yang dolim, orang yang fasik, sebagaimana ayat yang saya baca ketika sholat tadi. Nah, atau bahkan afa hukmal jahiliyah, panjenengan membagi waris sesuai dengan adat istiadat, itu seperti orang jahiliyah dulu. Wes pokoknya ngene, zaman biyen ya ngene iki pokoke, lha iki jenenge jahiliyah. Nah, jadi tidak boleh sekarang pokoknya jere Quran ndak apa-apa ya. Pokoknya jere hadis ndak apa-apa, tapi nek pokoknya mbah-mbah biyen iku mbagi iku sakmene ndak boleh ya, itu namanya afa hukmal jahiliyati ya bagun, yang saya baca pada rakaat yang kedua tadi. Nah Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama bahwa Allahu wa rasuluhu maula man la maulalah. Allah dan rasulnya atau lembaga zakat itu berhak menerima warisan dari orang yang kaya, hartanya banyak tapi tidak punya ahli waris gitu ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, nah ini wal kholu, dan khol, tadi saya katakan khol itu adalah paman dari ibu atau paman dari jalur ibu, warisun, mendapatkan warisan, man, orang la warisalah, yang tidak memiliki ahli waris. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini riwayat Ahmad wal arba'ah, imam 4, siwa Abi Dawud, selain Abi Dawud, wa hasanahu Tirmidzi, dan hadis ini dianggap hasan oleh Imam Tirmidzi. Hadis hasan itu tengah-tengah. Makanya kalau di dalam kebiasaan Muhammadiyah, mohon maaf ya, dalam putusan tarjihnya itu biasanya hadis itu hasan tidak mau.
Nggih ya ini Pak Yai Duan ya. Jadi biasanya hadis itu yang sahih ya muttafaq alaih. Tapi kalau hasan ini tidak mau, sehingga dalam putusan tarjih bahwa sungguhnya salah satu daripada yang tidak mendapatkan bagian waris adalah khol ini, paman dari jalur ibu tidak berhak mendapatkan bagian waris karena hadisnya hasan. Sementara masih ada hadis yang lebih sahih lagi dari hadis yang saya bawakan pertama tadi. Paman di sini yang dimaksud adalah paman sekandung dan paman sebapa. Namun Bapak Ibu sekalian, karena ada hadisnya, seandainya kok tidak ada ahli waris yang lain, maka bisa jadi bagian paman dari seibu bisa diberi bagian waris ya, karena dalilnya ada. Saya kira tidak perlu diperselisihkan ya. Jadi ya dipakai sebagai khasanah keilmuan saja gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pada kajian tadi, yaitu terkait dengan dzawil arham dan terkait dengan dzawil furud ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi terkait dengan bagian 10 diantaranya adalah tadi ya al-ammu li'ab wal wali'ab, yaitu paman dari sekandung dan paman seibu sebapa. Sementara paman seibu di dalam hadis yang pertama ini tidak mendapatkan bagian waris. Kenapa? Karena di dalam hadis ini dijelaskan fama bagia fawwa li aula rajulin dzakarin. Manakala ada sisa diberikan kepada laki-laki dari jalur laki-laki. Jadi ini ada li aula rajulin dzakarin, ini adalah laki-laki dari jalur laki-laki. Jadi laki-laki dari jalur laki, artinya paman dari jalur bapak atau paman sekandung. Ini hadisnya muttafaqun alaih. Nah ini dalam tradisi pemahaman ulama hadis, muttafaqun alaih ini lebih pas kalau dibanding dengan hadis yang hasan tadi itu. Tapi ya tidak menutup kemungkinan seandainya, mohon maaf, ada saudara kita yang berpendapat berbeda, mempertahankan hasannya tadi karena kecenderungan ulama fikihnya mengarah ke sana, ya monggo silahkan begitu ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berikutnya adalah ibnahuma wa in safalu. Ibnahuma di sini maksudnya adalah kedua anak. Jadi anak ketemu anak. Ya. Apa artinya anak ketemu anak? Misanan ya, orang Jawa mengatakan ya. Anak ketemu anak, gitu kan ya. Maka dalam bahasa hadis ini ibnahuma ya, laki-laki di antara kedua anaknya, ada podo-podo anake, anak ketemu anak ya, ini namanya saudara sepupu kan gitu kan, atau misanan. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berikutnya adalah kesembilan adalah az-zauj. Zauj ini suami. Jadi ketika berbicara suami, maka yang mati adalah siapa? Istrinya ya. Kalau berbicara ayah dapat waris, berarti yang mati sinten? Ayah. Yang mati ayah dapat waris, berarti yang mati siapa? Anak ya, ayah. Kalau ibu dapat waris, yang mati anak. Iya. Artinya jangan salah memahami. Ayah dapat waris, yang mati ibu. Anjane ayah mbek ibu gak sudah pisah gitu ya. Pomane adem-adem ngene ya Ridwan ya. Jadi ibu gak ono ayah ya bingung nek pas tanggal tuwek ngene iki ya. Masih ayah gak ono ibu ya bingung nek pas udan-udan ngene iki ya. Jadi kita harus memahami bahwa ketika ayah dapat bagian waris, berarti yang mati adalah anak-anaknya. Sama juga demikian ya. Kalau saudara dapat waris, yang mati sinten? Saudaranya. Jelas ya. Ya ini harus gathuk dulu ya. Karena ndak gathuk kok bingung gitu nggih. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
Jadi ini 10, sekali lagi kami pertegas bahwa di dalam memahami ilmu waris ini juga hampir sama dengan ilmu hadis dan lain sebagainya, ada ikhtilaf, perbedaan pendapat. Wa minan nisa'i, dan dzawil furud dari kalangan wanita atau dari kalangan perempuan, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah al bintu. Bintu itu adalah anak perempuan. Kalau ibnu anak laki-laki, al bintu anak perempuan. Tentunya yang dimaksud dengan anak di sini adalah anak kandungnya. Tidak bisa kemudian anak angkatnya, anak hasil adopsi tidak bisa. Atau mungkin bisa jadi anak anak sambungnya, begitu kan ya? Tidak bisa. Yang dimaksud di sini adalah anak kandungnya. Kemudian yang kedua dari kalangan perempuan yang dapat waris adalah bintu beni wa in safalat. Bintu beni di sini adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Oleh karena itu, cucu perempuan dari anak perempuan tidak dapat bagian waris. Bapak Ibu, kalau berbicara cucu di sini yang menerima waris, berarti sing mati sinten? Kakek atau nenek. Nah, itu ya. Jadi cucu yang dapat waris adalah cucu dari jalur laki-laki. Sementara cucu dari jalur perempuan tidak berhak mendapatkan bagian waris. Baik cucu laki-laki maupun cucu perempuan. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, dia punya cucu. Yang pertama cucu dari anak laki-laki. Apakah laki-laki atau perempuan cucunya itu? Yang satu cucu dari anak perempuan. Kadang orang punya anak kan macam-macam, ada yang laki-laki, ada yang perempuan ya, mbahnya itu loh. Lah ketika mbahnya mati, ada cucu dari anak perempuan ini off semuanya, tidak dapat. Aneh ya, podo-podo putune ya gitu kan ya. Ya, sing putu jalur perempuan tidak dapat bagian waris. Sementara putu dari jalur laki-laki yang dapat bagian waris itu ya. Ini itu namanya bintu beni atau bintu beni wa in safalat. Kemudian yang ketiga adalah al-um, yaitu ibu ya. Ibu mendapatkan bagian waris manakala yang mati adalah anak-anaknya. Kemudian yang keempat Bapak Ibu sekalian, yang keempat adalah al-jaddatul ummul ab. Jaddah itu artinya adalah nenek ya, nenek. Nenek dapat waris adalah baik nenek dari ibunya ibu au ummul ab, nenek ibunya bapak. Jadi kita kan punya nenek ya, nenek ya, ibu dan ibunya bapak. Ini sedikit berbeda Bapak Ibu sekalian dengan kakek. Kalau kakek adalah bapaknya bapak saja, sementara bapaknya ibu off, tidak dapat bagian waris seperti yang di atas tadi. Iya, aneh ya. Kakek nomor 4 Bapak Ibu sekalian, al-jaddu, kakek yang dimaksud ini adalah kakek abul ab ya, abul ab itu berarti bapaknya bapak. Wa in ala, dan ke atas ya, bapaknya bapak ya. Jadi apa untuk kakek itu apa? Buyut ya, buyut bisa jadi buyute si ono, bisa jadi loh ya. Cicite mati, buyute oleh, bisa jadi. Ya, nek mung desa biyen kan kuat-kuat dengan Pak Dani ya. Sobo sawah kuat-kuat ya. Nah, putune biasane ya mangan enak-enak, akhirnya diabetes 600 mati lah sing putune iki mang ya. Nah, misalnya diabetes ya. Nah, saiki kan sing lor umum itu diabetes medeni ya. Ya. Bahasanya enak tapi kok mematikan itu. Kembali kepada persoalan Bapak Ibu sekalian, jadi nenek dan kakek itu berbeda. Kalau kakek yang dapat bagian waris adalah kakek bapaknya bapak saja, yaitu al-jaddu abul ab, yang nomor 4 ya. Al-jaddu abul ab. Yang dimaksud kakek di sini adalah bapaknya bapak. Wa in ala, dan ke atas ya. Jadi nggak ada abul itu nggak ada, bapaknya ibu nggak ada gitu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang kita berpikir loh, podo-podo kakek kok sing oleh kakek dari jalur bapak. Nah, dulu pernah saya jelaskan ya, kenapa kok orang laki-laki berhak mendapatkan atau jalur laki-laki
lebih berhak mendapatkan bagian waris ya. Jadi ini Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah ya, al-jaddu abul ab. Jadi kakek bapaknya bapak saja, sementara kakek bapaknya ibu tidak dapat bagian waris. Namun sebaliknya Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hal kewarisan wanita di sini yang disebut dengan jaddah atau nenek di sini, nenek dari kedua-duanya, baik nenek ibunya bapak atau nenek ibunya ibu, kedua-duanya dapat bagian waris gitu ya. Agak sedikit berbeda nggih. Ini kudu dititeni. Ya, dieling-eling. Nek tanggal tua ini kira tuh angel kadang-kadang menelali mana ya. Tapi enggak apa-apa lah, yang penting dieling-eling ya. Kalau lupa enggak apa-apa ya. Jadi yang penting kita belajar. Pokok yang penting ngaji ngoten nggih ya. Nggih ya Ridwan nggih ya. Berarti bang gak blas kan ya. Jadi oleh pahala paling ndak kan gitu kan ya. Persoalan nanti lupa kan bisa ditanyakan, enggak apa-apa. Mas Dani saya sering nerima telepon atau WA dari jamaah di sini juga ya. Berkali-kali sampai sedino kadang-kadang bilang aku ya gak ero wong sapa sing ndi nang kene sing teko garo aku pokoke. Sampai Mas Dani, sampai asik sekali ya. Memang enggak cukup kalau hanya 1 jam di sini nih, tapi bisa interaksi. Monggo silakan nanti bisa WA dengan saya, tapi ya harus sabar. Ketika pas di WA kok pas sibuk yo agak lama dikit gitu kan ya. Ini sampai sing merenteng juga ada Mas Dani ya. Tapi enggak apa-apa, harus seperti itu. Karena berbicara waris kuncinya tadi itu pasti ada ikhtilaf gitu ya. Perbedaan pendapat. Ya. Sing penting ono dalile ya. Kadang-kadang nek ngeyel karo dalile iku sing angel kan gitu kan. Baik Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia, jadi al-jaddatu yang dimaksud dengan nenek di sini adalah nenek dari kedua jalur, baik ibunya bapak maupun ibunya ibu, kedua-duanya mendapatkan bagian waris. Kemudian yang kelima Bapak-Ibu sekalian, ahli waris dari jalur wanita atau dari perempuan, yang kelima adalah al-ukhtu, saudara perempuan. Kalau berbicara saudara perempuan ini berarti sing mati sinten? Saudaranya. Jadi dulur iku oleh dapat waris teko dulure sing soge sing mati, kan gitu kan. Dulur ku oleh tujuan. Tapi harus diingat, dulur dapat warisan dari dulure sing mati manakala tidak ada 4 orang. Tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak dan kakek. Ketika dulure mati soge, ojo seneng dhisik. Nek si ono bapakne yo gigit jari kan gitu. Waduh, ono bapak nderek. Waduh, ono putune lanang. Gak iso sudah ya. Tiwas diarep-arep, pandang mati kadang-kadang begitu ya. Naudzubillah min dzalik ya. Wong ndablek lak ngono sing kedonyane sapa ke lho. Kapan rek dulurku mati? Tolak-tolak gak ndek anak kan gitu kan. Bojone gak ono. Ternyata jekethek, apa istilahnya jekethek itu? Ternyata bapaknya masih ada atau kakeknya masih ada. Ndak bisa sing jenenge dulur terhalang ngene. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, al-ukhtu saudara perempuan. Saudara perempuan ini Bapak-Ibu sekalian, saudara dari berbagai macam arah. Bisa jadi saudara sawaun kanat li'ab wa yaitu saudara seayah seibu atau saudara kandung istilahnya ya. Li'ab wa saudara sekandung, seayah seibu. Yang kedua adalah saudara seayah dan yang ketiga adalah saudara seibu. Jadi saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu. Tiga saudara ini bisa jadi mendapatkan bagian waris. Tapi nanti dalam perjalanan waktu ya, bagian saudara kira-kira ya petang tahun 5 tahun kas Mas Dani itu berbicara saudara seayah dan saudara seibu itu bisa dihalangi dengan saudara sekandung. Ya, itu begitu. Jadi saudara seayah, saudara seibu. Nek saudara ayah itu berarti ayah siji gitu. Ibune loro atau telu atau papat kan gitu kan. Masna wa sulasa wa ruba. Iki pakare Yai Ridwan sing paham gitu ya. Jadi itu. Nah, itu bisa dihalangi saudara kandung atau juga saudara seibu, ibu siji, bapakne akeh, mati pegatan maneh atau mati lagi, menikah lagi, mati lagi, menikah lagi. Karena ada orang yang perempuan tuh begitu menikah mesti sing lanang mesti mati Pak Ridwan. Jadi sing kate merabi wedi soalnya kuwatir mati ya. Akhirnya kacer gak rabi-rabi, gak ono sing wani mabi. Soalnya rabi ping 3 iku mati anu sing lanang iki ya. Mbono upase, mbono apane wis mati gitu. Ya, gitu ya. Jadi ini seibu ya. Jadi yang disebut dengan saudara perempuan di sini
al-ukhtu di sini bisa dari berbagai macam arah. Apakah saudara kandung, apakah saudara sebapak, ataukah saudara seibu. Perlu diingat bahwa saudara sini dihalangi oleh 4 orang yang disebut dengan bapak, kakek, anak, dan cucu laki-laki, gitu ya. Dan ditambah lagi yang namanya saudara sebapak dan seibu bisa dihalangi 4 orang ditambah 1 lagi, yaitu saudara kandung, bisa menghalangi saudara sebapak dan saudara seibu. Yang keenam, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, adalah zaujah. Zaujah itu istri. Berarti kalau istri dapat waris, sing mati sinten? Suaminya, gitu ya. Jadi kalau istri dapat waris, berarti yang meninggal dunia adalah suaminya. Kemudian yang ketujuh, ini sekarang sudah tidak ada, yaitu al-mu'tiqah. Mu'tiqah itu adalah seorang perempuan yang pernah memerdekakan budak. Kalau zaman sekarang sudah tidak ada budak, sehingga bisa jadi yang poin ketujuh ini tidak berlaku bagi zaman sekarang. Setelah Rasulullah mengharamkan adanya perbudakan, maka Bapak Ibu sekalian, budak atau orang yang memerdekakan budak ini bisa jadi tidak dapat bagian waris kalau zaman sekarang. Oleh karena itu, kalau kita pahami sekarang pemahaman dzawil furud dari kalangan perempuan hanya ada 6. Yang pertama adalah anak perempuan, yang kedua cucu perempuan dari anak laki-laki, yang ketiga adalah ibu, yang keempat adalah nenek baik dari jalur ayah, jalur ibu, kemudian yang kelima adalah saudara perempuan, yang keenam adalah istri, dan yang ketujuh adalah mu'tiqah atau orang yang memerdekakan budak. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam pembagian waris Bapak Ibu sekalian itu ada orang-orang yang tentunya mendapatkan bagian yang pasti, tapi juga ada orang-orang tertentu yang mendapatkan bagian yang disebabkan bersama dengan yang lain. Atau bisa jadi orang itu yang seharusnya mendapatkan, kemudian ternyata dia tidak dapat bagian waris karena dihalangi oleh yang lain. Nah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di salam huruf C ini sittatu minas sab'ati asyar, ada 6 orang dari 17, la yulhiqahum hijabun khirman abadan. Keenam orang ini tidak bisa dihalangi oleh siapapun selama-lamanya. Jadi ada 6 orang ini, nek ada orang meninggal dunia, ono wong 6 ini atau salah 1 atau salah 2 dari 6 ini, maka 6 ini kudu oleh, ya kudu oleh, tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Berbeda tadi Bapak Ibu sekalian, ketika ada saudara berhak mendapatkan bagian waris, ya, namun saudara bisa terhalang manakala ada 4 orang, ada anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak dan kakek, itu saudara dulure, gak iso karena ada 4 ini. Nah, kalau dalam hal ini 6 orang ini tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Berarti kalau ada bapak, berarti sing mati sinten? Anak. Jadi kalau ada anaknya mati, bapak isi urip meger-meger, maka bapak dapat waris. Anak iso wogeh donyane akeh, gak pate olahraga, bapak nek sehat, nggo wis tekan pandaan kono Mas Dani. Ya sehat bapak nek ya mulai-mulai beduk kok kene minggu ini sehat. Anake gak gelem olahraga, diabetes 700 mau, matilah yang mana anaknya. Bapak selaku pemilik anak ini berhak mendapatkan bagian waris dari harta anaknya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, orang atau dzawil arh furud yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Yang kedua adalah al-ibnu, anak. Ibnun ini artinya adalah anak laki-laki, ya. Anak laki-laki dapat waris manakala yang mati sinten? Anak laki-laki mendapatkan bagian waris manakala yang mati orang tuanya, bisa bapaknya, bisa ibunya. Ini anak laki, al-ibnu, anak laki-laki. Jadi anak lanang oleh dapat bagian waris manakala orang tuanya mati. Pasti ini jere wong Jawa ngarani wong nyambut gawe iku golekno anak, kan begitu ya. Jadi itu. Tapi itu tidak bisa dibagikan pegangan. Karena apa? Seolah-olah harta warisnya bapak itu seolah-olah anak saja yang menerima waris, padahal masih ada kanan kiri, ono dulure, ono bapakne, ono ibune. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tradisi yang sering kita dengar,
Ketika ada orang meninggal dunia, maka hartanya turun ke anaknya saja. Padahal di situ ada ibu, ada bapaknya, gak dikei gitu loh ya. Karena orang Jawa mengatakan wong nyambut gawe donyane golekno anak. Sehingga ada ibu mereka tidak dapat bagian waris, ada bapak tidak dapat bagian waris. Ini yang salah Bapak-Ibu sekalian. Makanya tadi saya baca afa hukmal jahiliyati ya bahun, apakah hukum jahiliyah yang mereka pelajari? Tentunya tidak bagi kita. Hukum Islam gitu kan ya. Nah, anak laki-laki. Yang ketiga Bapak-Ibu sekalian, ahli waris yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun yaitu zaud, suami. Nek bojone mati, sing wedok mati, sing lanang duren keren gitu ya. Nah, itu kudu oleh gitu ya. Ya apa-apa sing wedok mati sogeh, maka selaku suami sing duda mang ini harus dapat bagian waris. Tidak ada siapapun yang menghalanginya gitu ya. Jadi nek ana sing wedok mati, sing lanang kudu oleh gitu ya. Nah, kemudian berikutnya yang keempat adalah ibu. Jadi kalau ibu berarti yang mati anaknya, bukan bapaknya. Nah, di sini adalah ibu. Ibu kalau anaknya mati, apakah anaknya mati anaknya laki-laki atau perempuan, yang namanya ibu tetap dapat bagian waris. Contoh misalnya ada orang meninggal dunia, dia punya anak 4 misalnya, donyone akeh, dia punya ibu, maka ibu ini harus dikasih dulu sebelum harta waris diberikan kepada anak-anaknya. Jangan sampai ibu dibiarkan tidak dapat bagian waris ya. Ini hukum jahiliyah ya. Kemudian yang kelima adalah al-bintu. Bintu ini adalah anak perempuan. Anak perempuan ya, sing jenenge anak tetap kudu oleh bagian waris. Ketika ada siapa saja di situ ada anak perempuan, maka anak perempuan mendapatkan bagian waris. Tidak ada yang menghalangi. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah adalah az-zaujah. Zaujah di sini adalah istri. Istri yang mati adalah suami. Ketika suaminya mati, si istri dalam keadaan janda gitu kan ya. Jere wong Jawa ngarani rondo nggih Pak Tuan nggih. Mbok teles, mbok garing ya. Ya itu ya pokoknya rondo lah ya. Ditinggal mati suaminya, maka si istri tadi itu berhak mendapatkan bagian waris. Apakah si istri dan suami punya anak atau tidak, tetap mendapatkan bagian waris. Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, terkadang kita salah memahami ketika ada orang yang berumah tangga, dia suami dan istri menikah sekian tahun tidak punya anak, dia punya saudara, maka kata saudaranya, Mbak, saman rabi ambek caca lak gak duwe anak. Oleh karena itu saman gak oleh waris, Mbak, sing oleh aku selaku saudara. Ini salah Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh. Seharusnya istri yang menikah dengan suami dalam pernikahan kemudian dia tidak punya anak, kok ditinggal mati suami, mestinya dia harus lebih banyak dibanding dia punya anak. Kalau ditinggal mati suami dia punya anak dapat 1/8. Kalau ditinggal suami rondo mang gak punya anak 1/4 lebih banyak. Jangan malah diusir. Nah ini pernah terjadi. Salah satu orang yang bekerja di salah satu rumah sakit Sidoarjo itu mulai nang Malang kono, mulai angkat koper gara-gara apa? Menikah dengan suaminya gak ndek anak, diusir ambek dulure. Dan dulure salah satunya punya rumah di sekitar Wonoayu sini. Dipek ambek dulur lah iki gak tepak ngeten iki ya. Ini perlu ngaji Bapak-Ibu sekalian ya. Jadi mungkin ngaji tapi pas ngantuk mau pas nyopo gitu ya. Jadi ini yang namanya zaujah ya apa sing nomor 6 ini kudu oleh waris. Apakah istri ditinggal suami duwe anak atau gak, tetap dapat bagian waris. Baru setelah itu kemudian diberikan kepada yang lain gitu ya. Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini pengertian yang sama di antara kita harus kita sikapi bersama-sama. Ujung tombaknya ini adalah ahli warisnya. Karena beberapa kali saya sampaikan kunci daripada memahami waris minimal 3. Yang pertama tahu siapa yang mati, yang kedua adalah tahu siapa ahli warisnya. Yang tadi saya sebutkan, ojo sampai keliru duduk ahli waris dianggap ahli waris. Koncone plek ya, konco besti ngalor ngidul ya itu dianggap waris, jangan gitu ya. Ya, konco CS tidak. Kemudian yang ketiga adalah kita harus tahu sejauh mana harta yang ia miliki atau kepemilikan harta ini. Ini sing penting nomor 3 sing penting ya.
Ya, sing mati jelas, ahli waris jelas, nek donyane gak dablek ya percuma Mas Dani. Apa sing dibagi? Ono. Ya. Sing penting sing telu iki. Nek persoalan bagi niku gampang, telepon aku 5 menit mari kan gitu kan ya. Sebenarnya kudu ono donyane gitu ya. Nah ini yang sering bertanya, Pak Ustadz, kalau ada orang meninggal dunia, dia punya harta waris dan dia punya ahli waris kan dibagi secara agama. Nah pertanyaannya Pak Ustadz, kalau ada orang meninggal dunia, dia punya ahli waris tapi dia tidak punya harta, cuman utangnya sing retek Pak Ustadz ya. Nah apakah baginya utang, nyauri utang itu ya sama seperti pembagian waris? Tidak gitu loh ya. Tentunya kata Nabi al-yadu bil yadi. Orang yang berhutang itu tanggung jawab nyauri utang adalah wong sing utang itu mang gitu loh ya. Ini namun kalau seandainya ada orang yang mau meninggal dunia punya hutang, ya sebaiknya ceritakan kepada anaknya kalau dia tidak mempunyai harta untuk nyauri ya. Panjenengan sing biasa nang warkop jagong ngopi ping pira? Ngopine ping pira durung nyaur sik nyatet iku sampean critakno anak sampean supaya disauri ibu-ibu mohon maaf ketika hutang melijo, bandeng telu, sayur sebagainya critakno nang anak sampean supaya meninggal dunia disauri oleh anaknya gitu ya. Jadi itu Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu agar tidak membebani dalam kehidupan kita, kehidupan di akhirat kelak, ceritakan kepada syukur-syukur nek iso meninggal dunia tidak punya hutang gitu ya. Mudah-mudahan hutang-hutang kita lunas. Amin Allahumma amin. Baik, saya kira itu pengantar di sini Bapak-Ibu sekalian. Sebelum dilanjut, barangkali ada yang menambahkan atau bertanya, monggo silakan. Nggih, monggo Mas. Ya. Tapi sedikit kisah teman saya Ustaz. Ya. Rasanya teman saya itu menolak warisan gitu ya, karena tadi seperti yang kata Ustaz, karena punya hutang. Jadi nilai rumahnya itu kalau dijual, ya. Rumah dari warisan ibunya yang meninggal itu belum mencukupi hutangnya kan, sampai 1 miliar lebih. Gitu. Itu ya. Nah, tapi informasi dari teman saya itu bisa mengajukan pengadilan untuk menolak warisan gitu Ustaz. Jadi menolak jadi menolak rumahnya, juga menolak hutangnya juga gitu. Apakah itu bisa dibenarkan? Tidak ada dalam istilah pengadilan menolak warisan. Saya 5 tahun bekerja di pengadilan agama, tidak ada permohonan nolak warisan, tidak ada. Ya. Tidak ada. Jadi kalau sudah menolak ya sudah. 5 tahun saya bekerja di sana dulu Mas ya. Tidak ada permohonan nolak warisan, tidak ada. Kalau permohonan penetapan warisan ada. Jadi warisan nggak jelas, ini ahli waris apa tidak, itu ditetapkan di pengadilan agama. Yang kedua, permohonan pembagian waris itu ada. Ketika ada sengketa, konflik terkait dengan waris ya, itu ke pengadilan. Tidak ada permohonan menolak warisan, tidak ada. Itu. Jadi kalau dia tidak mendapat waris ya sudah. Apalagi seperti sama tadi warisannya gak ono utangnya sing redek, tambah ya gak usah gitu. Lapor daftar ke pengadilan, karena ke pengadilan itu membayar 1 juta. Ketika daftar ke pengadilan ya membayar 1 juta, itu ya harus dipikir dulu. Sering orang curhat ke saya terkait dengan cerai Pak Ridwan. Ya, curhat. Walaupun cerai mawon, wis ta Mbak, sampean pikir dhisik nang kono soalnya mbayar. Saya urung ngatus saiki. Nggih. Pun mantep kula. Akhirnya daftar tak telepon koncoku cepet langsung sidang. Jeketek di sana ada suaminya ya, dirangkul-rangkul, disayang-sayang akhirnya, Pak kula mboten sius pegatan Pak. Wis tak kandhani kan. Nang pengadilan itu membayar ya. Jadi kembali kepada pertanyaan, tidak ada penolakan waris dalam pengadilan, tidak ada. Yang ada adalah penetapan. Nah, penetapan di sini di dalam putusan hakim nanti ada penetapan siapa-siapa yang berhak mendapatkan waris dan yang kedua siapa-siapa yang tidak mendapatkan bagian waris. Penetapan pengadilan, yang kedua pembagian waris di pengadilan itu terkait dengan waris. Nah, bagaimana kalau seandainya mereka punya harta tapi tidak mencukupi, ya disalurkan saja, dijual hartanya, genyauri itu. Kalau masih nggak cukup, ya tanggung jawab. Kalau orang tuanya masih hidup, ya tanggung jawab yang pinjam. Kata Nabi, al-yadu bil yadi. Wong sing utang itu ya tanggung jawab nyauri utang, gitu ya. Adapun anak-anaknya tidak wajib nyauri. Cuman sing jenenge anak itu ya ndelok bapakne koyo ngono disiksa nang akhirat, mosok mentolo kan gitu. Kadang-kadang sing arep sing ndewablek. Lah apa wong bapak sing utang aku kok sing nyaur. Nah, gitu. Iku sing ndewablek ya jare wong Sidarjo enggak pleki sing ngene. Jadi tidak boleh seperti itu ya. Ini bagian daripada birrul walidain, berbakti kepada orang tua, apalagi orang tua yang sudah meninggal. Jadi gitu Mas, tidak ada, pasti ditolak. Tidak ada sini permohonan ya. Ada yang lain? Monggo. Nggih, monggo Pak.
Kalau yang meninggal ibu, kenapa? Suami dapat, anaknya juga dapat. Yang meninggal ibu, suami dapat, anaknya dapat. Ini harus diluruskan dulu pertanyaannya. Iya. Yang meninggal siapa? Istrinya ya. Ada orang meninggal dunia, meninggalkan siapa? Ibu. Terus siapa lagi? Anak. Tidak, yang dapat waris sama suami sama anak. Loh iya, makanya ahli warisnya siapa saja harus jelas. Ada orang meninggal dunia, panjenengan mohon maaf ya, jangan menyebut ibu. Kadang-kadang ibu itu istriku sebut ibu gitu loh ya. Ayahnya, anak-anak loh, ayahnya padahal suaminya. Nanti pembagiannya berbeda gitu. Jadi orang meninggal dunia, itu saja ya. Ada orang meninggal dunia, meninggalkan siapa ahli warisnya? Ada suami, berarti sing mati wedok ya. Ada suami, terus apa lagi? Anak. Laki apa perempuan? Iya, terus sudah. Ada saudara, ada suami, ada saudara, ada suami. Saya ulangi ya. Ada orang meninggal dunia, meninggalkan anak laki perempuan, meninggalkan suami, meninggalkan saudara. Gitu kan ya? Sudah nggak ada yang lain. Ya, berarti ahli warisnya di sini hanya dua. Yang pertama adalah suami dan yang kedua adalah anak. Karena ada yang laki-laki. Kan gitu kan? Kalau seandainya anaknya hanya perempuan, maka saudara berhak mendapatkan waris. Begitu. Jangan melihat hartanya, katakanlah hartanya 1 miliar misalnya. Nah, suami mendapatkan bagian 1/4 karena yang mati punya anak tadi, suami dapat 1/4, kan gitu kan? Yang ditinggal mati istrinya itu. Kemudian yang berikutnya adalah sisa dari 1/4 diterima, dibagi oleh anak-anaknya laki dan perempuan. Dum bareng, cuma jumlahnya berbeda. Laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Sementara saudaranya off alias terhalang oleh siapa? Anak laki-laki. Loh, cucu ada anaknya. Ada anaknya, ada cucunya. Ya terhalang oleh anak laki-laki tadi. Tapi kalau ada anak perempuan, kemudian ada cucu laki-laki, maka cucu laki-laki dapat karena anak perempuan tidak bisa menghalangi cucu laki-laki. Ya, itu. Jadi kalau lihat anaknya ada laki-laki, cucu nyengkere kabeh. Harus nyengkere. Tapi kalau ada anaknya perempuan, kalau anak perempuannya itu 1, maka cucu dapat waris. Kalau cucu perempuan ya. Tapi kalau cucu laki-laki, maka anak perempuan yang jumlahnya 2, cucu laki-laki tidak bisa dihalangi oleh anak perempuan. Yang bisa dihalangi anak perempuan adalah cucu perempuan yang jumlahnya lebih dari 1. Begitu kira-kira. Nanti di sini ketika membahas tentang cucu, nanti kita jelaskan gitu ya. Nggih, monggo Pak. Ini istri saya, Iya. tinggal perempuannya nggak dapat warisan. Loh, kenapa? Kuasai saudara-saudaranya, Hah? Dikuasai saudara-saudara istri maksudnya. Bojo sampean ngalah. Oh iya, wis apik Pak. Sing sae bojo ya sing apik ngono iku Pak. Nggih, terus donyane akeh. Engko nek gak ono ngalah ya pantes, gak ono donyane. Banyak ya di Madura. Iya. Jadi begini, bagaimana cara menguasainya dibicarakan. Kan jelas istri jenengan kan anak kan gitu kan ya. Anak dari almarhumah kan. Sementara banyak anak-anaknya. Diselesaikan. Persoalan menguasai atau tidak di negara kita ini kan ada hukum gitu. Di pengadilan agama. Kecuali kemudian istri panjenengan punya prinsip begini, mohon maaf ya. Waduh, nek awak dhewe iku uripe wis enak. Di perumahan, di mobil, di kendaraan. Tapi adik-adikku itu kok jere wong Jawa ngarani neretek apa neretek lho ya. Wis pokoke marat ngono kan gitu ya. Gak mampu, mohon maaf Pak ya. Ya sudahlah, saya ikhlaskan untuk adik-adik saya. Enggak apa-apa. Iya, diikhlaskan saja. Tapi tetap ini nanti harus ada penetapan hukum dari notaris atau pengadilan. BE sak wayah-wayah ngapunten nggih,
yoga jenengan kepengin utek-utek harta warisan itu bisa jadi. Nah, mohon maaf kemudian panjenengan dipanggil, istri panjenengan dipanggil oleh Allah, bisa jadi terjadi di sini karena nama istri sampean tercantum di dalam harta waris itu, penetapan harta waris. Kalau bisa segera diselesaikan. Kalau seandainya istri ingin mendapatkan waris, selesaikan secara kekeluargaan. Hadapkan ke notaris, Pak, Bu, notaris, ini saya mau pembagian waris. Saya kira podo, nang pengadilan ya podo, nang notaris juga boleh, kan itu ya. Ini saya punya harta sekian, almarhum almarhumah meninggalkan anak jumlahnya ini. Monggo panjenengan bagi warisnya, penetapan waris. Itu iki oleh sakmene, iki oleh sakmene, iki oleh sakmene. Selesai sudah. Persoalannya mau diberikan kepada saudaranya, adik-adiknya atau kakaknya yang kurang mampu misalnya, ya monggo terserah gitu. Jadi intinya apalagi kalau hartanya banyak ya, tapi ini gak jablek sih babahno kan donyane wis ikhlasno ae wis sithik kan gitu ya Pak Tuan ya mung kan donyane lapo gitu. Omah situk dikrawuh wong akeh ya percuma. Jadi ya biarkan saja terus mikir ben diselesaikan mereka-mereka yang tidak mampu gitu. Kita bersyukur saja ya. Sedekah gitu ya. Itu ya. Faman tasaddaqa bi fa huwa kaffaratul lah. Ayat yang saya baca tadi, faman tasaddaqa bi fa huwa kaffaratul lah. Wa man lam yahkum yang saya baca tadi, barang siapa yang ingin mensedekahkan hartanya kepada keluarganya, fa huwa kaffaratul lah. Dosane bojo sampean disepuro mbek Gusti Allah. Itu Pak kira-kira. Ada yang lain? Abot lagi ya. Iya. Baik. Iki terus nopo mbon? Mbon. Iya. Nggih, saya kira ini Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Intinya Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa hal yang kita pahami bersama. Ada orang yang disebut dengan orang yang mendapatkan waris, minhum mayyarisa bil furdiyah. Ada di antara mereka adalah orang-orang yang mendapatkan bagian waris secara pasti. Wa minhum man yarisu bitaksib. Ada di antara mereka yang mendapatkan waris secara asobah. Ya, jadi ada orang yang mendapatkan waris secara pasti oleh ibu tok, gak oleh asobah. Seperti di sini, misalnya ibu tidak dapat asobah, dia hanya orang yang mendapatkan bagian waris saja. Ibu menerima sisa tidak bisa. Jadah nenek tidak bisa menerima sisa ya. Anak dari ibu ya, ini anak seibu tidak bisa menerima asobah. Yang bisa menerima asobah di sini adalah bitaksib. Siapa saja menerima asobah itu, wahum, mereka itu adalah al-ibnu, anak laki-laki. Jadi anak laki-laki bisa menerima asobah. Contoh ada orang meninggal dunia, dia meninggalkan istri, ya, istrinya papat, dia punya anak satu, bisa jadi ya. Rabi pertama, mohon maaf ganti anak, rabi kedua ganti anak, sampai peng papat akhirnya ganti anak. Ya, ketika istrinya 4 kemudian dia mati, dia punya anak laki-laki, maka anak laki-laki ini menjadi asobah. Setelah diambil dulu 1/8 untuk 4 istrinya, maka sisanya asobahnya di sini ya. Wahum asobah di sini adalah ibnun, anak laki-laki. Yang berikutnya bisa menerima asobah adalah ibnul ibni. Ibnu ibni itu adalah anak laki-laki dari anak laki-laki. Berarti putu lanang teko dulur lanang. Ya, putu lanang teko dulur lanang. Ini berhak mendapatkan asobah. Contoh, ada orang meninggal dunia, dia punya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dia punya orang tua, bapak dan ibu si ono, maka bapak ibunya kasih dulu. Karena dia punya cucu, maka bapaknya mendapatkan 1/6, ibunya mendapatkan 1/6. Sisanya asobahnya diberikan kepada cucu laki-laki dari jalur laki-laki. Wal akhu, dan saudara laki-laki di sini dulur lanang ini berhak mendapatkan asobah. Manakala tidak ada ahli waris yang laki-laki, ya, atau ahli waris yang menghalangi. Contoh misalnya ada orang meninggal dunia, ya, dia meninggalkan suami misalnya, suami tidak bisa menghalangi dulur ya, dia meninggalkan suami, ya, maka suami dikasih dulu karena dia tidak punya anak, suami mendapatkan setengah. Kalau tidak punya anak, maka yang setengahnya diberikan asobah kepada saudara laki-laki, gitu ya.
Kemudian diantaranya adalah wa benul akhi, anak laki-laki teko dulur. Apa istilahnya? Anak laki-laki dari saudara, keponakan ya. Ya ini ibnul akhi. Jadi anak laki-laki teko dulur lanang. Nek teko dulur wedok gak iso. Iki di sini artinya penjelasan ibnu ya, al ibnul akhi ya, anak lanang teko dulur lanang. Ponakan lanang. Nek ponakan wedok gak oleh. Ponakan lanang teko dulur wedok ya gak oleh. Ponakan lanang sing teko dulur lanang. Wal ammu dan paman. Tadi saya katakan ikhtilaf ya paman sekandung atau paman dari jalur bapak gitu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, wa benul am, anaknya paman. Apa anaknya paman ya? Anaknya paman. Misanan ya, dulur misanan ya, misanan. Dulure podo dulur, di anak podo anak lah. Anak podo anak ini berhak mendapatkan bagian waris, bisa jadi ya. Ini yang bisa mendapatkan bagian asobah ya, jadi bisa sisa dari harta. Kalau seandainya tidak ada ahli waris yang lain, sing ono mek dulur misanan tok, ya iku dipek kabeh. Ambek dulur lanang misanan. Rezekine ya. Iya. Rezekine dulur misanan. Baik, saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita lebih semangat ya. Mudah-mudahan tahun baru ya 2025 ini lebih baik ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf, nanti kita bertemu lagi di tahun yang akan datang ya. Mudah-mudahan lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.